Wow, puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita Tuhan di rumah ini. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Appreciate untuk worshipers hari ini begitu luar biasa yang take parts hari ini yang ada di depan. Saya melihat wajah-wajah dari berbagai macam kota. Ada dari Surabaya, ada dari Palangkaraya, bahkan daerahnya pun ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Jakarta Selatan, kumpul semua hari ini ada di Sunter. Saya percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang nyaman, ya, dari manapun nyaman di tempat ini. Dan saya harap bukan cuma minggu ini saja, tapi minggu-minggu yang akan datang semua boleh berkumpul di tempat ini, bertumbuh bersama, dan boleh melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Percaya katakan amin. Tengok kanan kiri, katakan kamu siap-siap diberkati, siap-siap diberkati. Saya mau sampaikan sebuah tema, yaitu adalah when strength breaks, ketika kekuatan itu hancur, hope begins. Maka pengharapan itu muncul. Ketika kekuatan kita hancur, maka pengharapan itu mulai dibangun, mulai hadir, mulai muncul. Kenapa saya cerita ini? Berapa hari lalu saya sedang ajak anak saya main di playground. Kita sebutnya jam-jam karena di sana mereka selalu lompat-lompat gitu. Kita jadi sebutnya jam-jam. Ini bahasa kita. Dan ketika lagi sementara main di playground itu, mamanya pergi untuk belanja. Ada banyak yang ulang tahun. Jadi kita bagi tugas, saya yang jaga anak, istri sedang cari kado-kado buat jemaat yang sedang berulang tahun. Jadi saya bawa 2 bocil itu, dan namanya cowok-cowok, tentu untuk tenang itu adalah mustahil, gitu kan. Jadi mereka semburat pencar gitu kan. Akhirnya saya harus perhatikan adiknya, saya harus perhatikan kakaknya, semua semburat sendiri-sendiri. Begitu saya perhatikan adiknya, si kakaknya lompat-lompat teriak, saya meleng sedikit, set gitu kan. Begitu saya lihat ke kakaknya, si adiknya ditabrak sama orang. Ditabrak itu bukan sesama usia, yang kecil itu usia 4 tahun, mau ke 5 tahun. Tapi ditabraknya itu sama yang teenager. Teenager berarti sudah SMP begitu. Jadi selisih tingginya pun jauh, terus beratnya pun jauh, ditabrak, kena lagi matanya, deng gitu kan. Kena matanya. Dan teenager ini begitu nabrak, anak saya ditabrak, kelempar agak jauh, nangislah dia, teriaklah dia, kagetlah dia. Begitu setelah nangis, dia cari saya, dia lari ke saya, dia peluk saya dan sambil nangis, saya duduk di pojokan, kokonya sedang main entah kemana. Dan ketika saya sedang duduk peluk anak ini, kemudian tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, berkata, kapan terakhir kali kamu begitu sama Tuhan? Di sana saya jelek. Kapan terakhir kali kamu lari sama Tuhan? Cuma duduk, cuma minta dipeluk sama Tuhan. Karena saya pikir saya ini kadang stres-stres sendiri, saya ini kadang capek-capek sendiri, marah-marah sendiri, sebel-sebel sendiri, gak ketemu solusi-solusi sendiri. Ya, setelah dari semua hal yang saya harus lalui masih kena hujat pula. Dan karena tiba-tiba saya di sana dikasih ingat sama Roh Kudus, kapan terakhir kali kamu begitu sama Tuhan? Membuat saya akhirnya berpikir bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang mampu memikul semuanya sendirian, memikul semua bebannya dengan kekuatan sendirian. Enggak, tetapi orang yang kuat itu adalah mereka yang tahu apa yang harus mereka lepaskan. Mana yang harus mereka lepaskan, kasih porsinya sama Tuhan, mana yang mereka harus pikul dengan kekuatan sendiri. Nah, maka dari itu saya mau berkata tentang when strength breaks, ketika kekuatan kita hancur, maka harapan itu muncul. Seperti apa? Seperti harapan yang kita miliki kepada Tuhan. Kita punya harapan bukan karena selalu kuat untuk bangkit lagi, tetapi kita bisa punya harapan karena kita ada di dalam pelukan kasih Bapa yang gak pernah melepaskan kita.
Itu alasan kenapa kita punya harapan. Bahkan di Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mau sampaikan 3 kebenaran tentang berharap di dalam Tuhan. Yang pertama, berharap bukan berarti diam, tetapi bersandar. Orang yang berharap itu bukan cuma orang yang diam gak ngakukan apa-apa, tapi dia tahu kepada siapa dia bersandar. Saya akan ulas dari ayat tadi, dimulai dengan tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh. Ini bukan kalimat pasif, saudara. Ketika saya baca ayat ini, saya kira tugas kita ketika berharap sama Tuhan, itu adalah orang yang cuma nunggu. Memperhatikan kapan Tuhan bekerja. Kalau ditolong ya sudah, ditolong Tuhan. Nunggu aja sudah. Kerjaan kita cuma nunggu. Kalau nggak ditolong sama Tuhan ya sudah, sakit-sakitan dulu aja, sudah nikmatin aja painnya begitu. Nunggu waktunya Tuhan, ditolong ya ditolong, enggak ya sudah. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa menanti-nantikan Yahweh, menunggu Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan berharap menanti-nantikan. Kayak tadi saya nggak datang-datang, mungkin ada dari saudara yang mulai panik, ini kemana, nggak dijemput, kok nggak datang-datang, ya nanti datang atau enggak, kalau telat siapa yang gantikan khotbah kan begitu kan. Menanti-nantikan itu berbicara bukan tentang waktu. Tetapi menanti-nantikan itu adalah berbicara tentang trust. Saya percaya bahwa Gary akan datang walaupun tadi agak terlambat. Karena saya tadi dari Jakarta mana? Dari Tangerang. Menantikan ini berbicara tentang trust. Walaupun kelihatannya belum sampai, tapi dia sedang ada dalam perjalanan akan menuju ke tempat ini. Nah, seperti itu juga anak saya percaya sama saya ketika dia habis ditabrak sama anak teenager tadi. Dia sakit kena tabrak, dia benjol, harusnya tadi tak tampilin fotonya, sempet tak foto, jadi kayak memar habis dipukulin orang ini. Karena ya kena sikut atau kena apa, dia sampai ditabrak dan kelempar gitu, di trampolin begitu. Walaupun dia sakit kena tabrak, walaupun saya nggak bisa sembuhkan dia, tetap anak ini percaya sama bapaknya. Karena dalam pelukan bapaknya, he feels secure, dia dapatkan ketenangan, dia dapatkan security, keamanan. Kalau anak kecil saja bisa trust sama bapaknya yang walaupun saya nggak bisa menyembuhkan dia, apalagi seharusnya kita bisa percaya sama Tuhan di mana Dia menciptakan dunia ini hanya dengan firman. Kenapa kita hari ini sulit untuk trust God? Bahkan di terjemahan lain dikatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, bukan hanya saja menanti-nantikan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, bukan hanya sekedar menantikan ini levelnya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kalau ada dari saudara yang sudah tidak punya kekuatan lagi, sekarang waktunya saya mau deklarasikan, your hope begins. Harapan saudara dimulai. Karena ketika saudara berharap sama Tuhan, tidak pernah sekalipun ditinggalkan, dikecewakan, tetapi berharap kepada Tuhan selalu mendatangkan keajaiban Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Berharap bukan berarti diam, tapi berharap itu berarti kita sedang bersandar. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, berharap bukan karena kuat, tetapi karena dipeluk. Ayat 31 dikatakan, tapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Menjadi kuat, diperbaharui kekuatannya. Saya baru sedang alami fase dalam hidup yang cukup buruk. Karena saya baru dicurangi sama orang terdekat saya sendiri. Memang betul kalau ada kalimat orang yang bisa melukai kita, itu bukan orang yang jauh tetapi orang yang terdekat. Dan saya bersama orang ini itu sudah cukup lama,
bahkan melayani, merintis pelayanan bersama-sama. Dan belasan tahun saya kenal, ya memang pernah salah, saya berharap saya memberikan kesempatan lagi dan beliau berubah, tetapi tidak. Ketika dikasih kesempatan lagi, berarti bisa dicurangi lagi. Diulangi lagi dengan sengaja, dan saya sampai ada di fase merasa dikhianati, dan sampai sebegitunya dikhianati, sampai tidak bisa tidur. Jadi ekstrim ini, cukup ekstrim. Dan menurut saya sudah mencoba sebaik mungkin untuk menjadi seorang yang fleksibel, nggak banyak menuntut, tapi kok dia memperlakukan seperti itu. Tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menulis, merangkum firman ini untuk hari ini saya sampaikan kepada saudara. Jadi terkadang seorang pastor mau mengkhotbahkan sesuatu, dia diizinkan untuk ngalami terlebih dahulu sebelum dia bisa cerita sama orang lain. Sakit, sangat. Luka, terlalu. Karena ini saya anggap yang terbaik daripada yang lain. Tapi Tuhan mau kita bukan pasif, tapi bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan mau kita sadar bahwa kekuatan hidup kita ini diperbaharui sama Tuhan. Kan ada kalimat di Bible berkata, strength is not about being unbreakable, it's about being held by someone unshakable. Tolong diresapi sejenak kalimat ini. Kekuatan itu bukan tentang saudara nggak pernah hancur, tetapi ketika saudara kuat itu adalah ketika saudara dipeluk sama seorang yang tidak bisa tergoncangkan. Setiap kita ada fase di mana akan alami masa-masa sukar, ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi hal itu harus terjadi untuk menunjukkan bahwa hidup kita ada di tangan seorang yang tidak bisa tergoncangkan. Bumi boleh gonjang-ganjing, tetapi Tuhan tetap akan selalu menopang saudara dalam setiap momen, dalam setiap keadaan yang ada dalam hidup kita. Di tempat ini ada seorang yang sangat ahli dalam media, Pak David, tiba-tiba Pak Daniel, terbesit. Saya mau nunjukkan tentang gimbal. Saudara tahu kalau gimbal, kok tiba-tiba keinget tentang gimbal ini. Saudara bisa saksikan video ini. Ini namanya gimbal. Kalau kamera itu mau bagus, gak goyang-goyang, harus pakai. Ketika seorang juru kamera menggunakan stabilizer untuk mendapatkan video yang halus tanpa goyangan, tapi tahukah Anda, teknologi ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam. Ayam memiliki sistem vestibular di telinga bagian dalam yang menjaga kepalanya tetap stabil. Bahkan saat tubuhnya bergerak, menurut penelitian, kepala burung bisa terkunci pada titik gravitasi tertentu, seolah terpisah dari tubuhnya. Menarik ya, ternyata alat yang sebegitu advance itu niru ciptaannya Tuhan, yaitu apa? Kepala ayam. Nih loh, kepala ayam digoyang-goyang tetap aja steady di situ dia. Kenapa saya tunjukkan video ini? Saya mau saudara lihat dari kacamata iman. Gak peduli dunia goncang saudara seperti apa. Kalau saudara ada di tangannya Tuhan, tetap lurus hidup saudara. Tetap aman hidup saudara. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya baru dapat hikmat ini setelah saya gak bisa tidur. Kenapa ya kok aku bisa dialami, ditusuk dari belakang ini, bahkan ini dalam keuangan, dicuri bahkan sampai setelah saya catat lagi, sampai ratusan juta kok bisa ya. Dan saya bisa khotbah ini karena harus bayar harga yang mahal. Kalau saudara tanya istri saya, kemarin sempat oleng beberapa hari dan ada momen tertentu Tuhan kayak bawa saya, ya apa, kamu masih mau handle sendiri atau kamu mau serahkan?
berapa hari, 1 hari gak bisa tidur, kayak diajak ngomong itu kayak orang blow on gitu loh, kayak hilang, nggak nyambung gitu. Hari kedua masih sama, hari ketiga tiba-tiba hilang, saudara, hilang, langsung balik normal lagi. Kayak Tuhan itu angkat beban saya. Kalau ada dari saudara yang sedang alami apa yang saya alami, Tuhan sedang mau ingatkan bahwa ada tangan Tuhan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Dia adalah Tuhan yang tahu jalan akhir setiap kehidupan saudara. Dia tahu di depan ada goncangan seperti apa. Dan tetap tangan Tuhan akan membawa saudara tetap tenang, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Percaya, katakan amin. Tengok kanan kiri, katakan, hidupmu kayak kepala ayam itu tadi. Analoginya kok gitu amat ya, Pastor ya. Tapi bener loh, saudara. Kepala ayam itu tadi digoyang-goyang tetap aja steady loh, saudara. Ya kan? Roma 15 ayat 13 dikatakan, kiranya Elohim sumber pengharapan melalui kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Dia sumber pengharapan. Dia yang memenuhi kita dengan apa? Sukacita, dengan damai sejahtera. Kalau orang sedang alami keterpurukan, wah itu tidak ada yang bisa menggantikan sukacita. Gak ada yang bisa menggantikan damai sejahtera. Orang bisa punya the whole world, tapi kalau gak ada damai sejahtera, wah itu nyesek beneran. Tapi Tuhan memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Supaya apa? Kita berlimpah, kita bisa berharap sama Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Maka dari itu kalau ada dari saudara yang kecewa, ada yang luka, ada yang kepahitan, saya doakan deklarasi iman saya, hilang senyap tidak bersisa. Doa saya, siapapun saudara, diperbaharui kekuatan saudara. Sehingga apapun yang saudara alami detik ini tidak melebihi kekuatan saudara. Karena Tuhan sudah menyediakan sukacita dan damai sejahtera yang sempurna bagi hidup saudara. Percaya, katakan amin. Percaya, katakan amin. Nah, bahasa Ibraninya berharap itu adalah tikva. Maksudnya adalah terhubung. Kayak centelan gitu. Saudara punya centelan baju, maka baju itu akan bisa tergantung kalau dia ada centelannya. Terconnect, terhubung satu sama lain. Hope isn't something you feel after strength. It's what creates strength. Harapan itu bukan yang saudara rasakan setelah mengalami sesuatu. Tapi harapan itu yang menciptakan kekuatan dalam hidup saudara. Gambarannya seperti apa sih? Nggak tahu gimana saudara, tapi zaman saya kecil main layangan itu a thing gitu. Ada dari saudara yang masih main layangan dulu waktu masih kecil? Saya adalah anak yang suka ngebolang. Di rumah itu jarang karena sepedahan lah, terus main layangan, main basket lah, nyerok ikan di got lah. Nah, ketika main layangan, layangan itu bisa terbang karena ada, kalau orang Jawa sebutnya bola, tali, senar, benang gitu. Kalau layangan itu tidak ada bola, nggak ada senarnya, maka dia, saya ceritakan dulu konteks main layangan. Layangan itu harus ditarik, kena angin dia baru bisa naik. Nah, ketika sudah naik, apa yang terjadi? Kita akan adu sama layangan sebelah. Ditabrakkan, dilewatkan, sehingga begitu ada gesekan, tali layangan sebelah putus, atau tali layangan kita putus. Nah, yang menarik, harusnya ketika layangan itu tidak ada talinya, nggak ada senarnya, harusnya kan dia bisa terbang bebas. Tapi tidak, layangan kalau tidak ada senarnya, dia malah jatuh. Artinya apa? Ketika nggak ada yang menarik, bukan dia malah semakin terbang tinggi, tetapi dia malah jatuh. Artinya begini, kadang terhubung sama Tuhan itu seperti hidup kita kayak ditarik sama Tuhan.
untuk nggak melakukan apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita ditarik, itu bukan kita sedang dihukum, tetapi kita sedang diproteksi sama Tuhan. Ada dari saudara yang mau meleng kemana, kayak Tuhan tarik, diarahkan kembali. Itu bukan untuk kita semakin jatuh, tetapi untuk Tuhan mau bawa protection dalam setiap kehidupan kita. It's not punishment, it's protection. Kenapa? Karena Bapa, the Father, keeps a loving grip so you don't drift away. Bapa itu selalu tarik kasih yang begitu kuat untuk kita tidak drift away, jauh dari keluar arah yang seharusnya hidup kita ada di dalamnya. Dan siapapun saudara, saya ingin menanamkan bahwa hidup saudara itu aman dalam genggaman tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Ini loh gambaran hidup saudara dan saya. Tuhan yang pegang hidup kita, pegang kendali hidup kita. Sehingga kita sadar betul bahwa kita kuat bukan karena kita punya kekuatan, tetapi karena kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Strength says you are able. Hope says you will make it. But Father says you are mine. Kalau kuat tok, kita akan merasa bahwa kita mampu. Kalau kita bisa berharap tok, maka kita punya harapan, oke, kita bisa kok, bisa. Tapi kalau Bapa ngomong, saudara itu kepunyaan Tuhan. Jadi mau serangan apapun, mau goncangan apapun, ada proteksi daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan, sehingga nyata kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, kebenaran tentang berharap dalam Tuhan. Bukan berarti diam tetapi bersandar. Bukan karena kuat tapi karena dipeluk. Tapi yang ketiga, bukan menunggu tetapi tetap melangkah. Orang yang berharap itu bukan orang yang menunggu, tapi mereka yang melangkah. Orang yang berharap itu tahu bagaimana dia melangkah. Bagian terakhir dari Yesaya 43:1. Tapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tepuk dada saudara, katakan itu aku. 1, 2, 3, itu aku. Saudara akan lari, gak jadi lesu. Saudara akan jalan, gak akan menjadi lelah. Saudara akan naik seperti sayap Raja Wali ada dalam hidup saudara. Dan perhatikan, gak dibilang di sini menantikan Tuhan itu tidak menjadi capai. Tapi menantikan Tuhan itu akan dapat kekuatan baru, hasilnya kita akan naik. Hasilnya kita gak menjadi lesu, hasilnya kita gak menjadi lelah. Tapi gak dikatakan kita gak akan pernah capai. Kita akan berlari dan gak menjadi lesu. Perhatikan ini. Mereka akan naik, ya, rise up. Mereka akan berlari, run. Mereka akan berjalan, walk. Ini adalah movement. Katakan movement. 1, 2, 3. Movement. Ada pergerakan. Ini adalah sebuah tindakan melangkah ke depan. Berharap dalam Tuhan itu bukan bilang, Tuhan, aku nyerah, Tuhan yang kerja sekarang ya. Enggak. Tetapi berharap sama Tuhan itu adalah menjadi partnernya Tuhan. Maka dari itu Bible berkata, friend of God. Kita ini sahabat Elohim. Dan bahkan Bible berkata, kuk itu ringan. Kuk itu nyaman dan bebanku itu ringan. Kata Matius 11 ayat 30. Ini artinya adalah active partnership. Kita sedang berkata bahwa Tuhan, aku gak bisa jalan sendiri. Aku melangkah, aku berjalan, tapi aku berjalan bersama Tuhan. Gak sembarangan berjalan dengan sendirian. Maka dari itu, seorang Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus gak dapat mujizat ketika dia ada di dalam perahu. Tetapi Petrus keluar perahu dan berharap. Itu yang membuat Petrus berjalan the impossible. Bukan hanya Petrus yang ada di Bible, tapi
Pastor Petrus yang ada di tempat ini, deklarasi iman saya, you are walking the impossible. You are walking the impossible. Karena saya tahu banyak sekali gereja di Jakarta, banyak sekali tantangan pelayanan di Jakarta. Tapi hari ini Tuhan gerakkan saya untuk ngomong, you are walking the impossible. It's active partnership. Ini kepada siapapun saudara yang dengar suara saya. Anugerah itu bukan hanya ketika kita bicara sudah menerima kebaikan Tuhan and that's it. Enggak. Tapi anugerah Tuhan itu membuat kita sadar bahwa apa yang sedang kita lakukan itu kita nggak lakukan sendiri loh. Saudara sedang melakukan sesuatu dan ada yang nolongin. Kemarin, ini baru terjadi kemarin. Jadi saya ini sedang aktif belajar tentang dunia blockchain. Dunia blockchain itu kripto dan saudara-saudaranya yang lain. Dan saya nonton YouTube, ngulik dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang yang sedang mau belajar dan dia salah kirim dana dari di blockchain itu ada network. Jadi kirim satu alamat ke alamat yang lain. Dia salah kirim alamat, duitnya nyangkut. Bingung lah dia, waduh gimana ini caranya? Dia telepon saya, dia ada di kota Malang. Saya ada di kota Jakarta, dia telepon saya, dia WA saya, gimana ini caranya dan segala macam. Saya pandu dia sampai uang yang terblokir tadi keluar. Akhirnya dia senang, sukacita. Aduh, akhirnya uangku bisa tercairkan lagi, aku bisa akses ke uang itu. Karena dia mau belajar sendiri, akhirnya nyasar, ibaratnya seperti itu. Ketika ada saya yang nuntun step by step, saya suruh download aplikasinya, pencetnya yang ini, saya lingkari, saya lakukan segala macam. Akhirnya dengan cepat dan dengan mudah, walaupun dia nggak ngerti nalarnya kayak gimana, kenapa kok bisa begini dan begitu. Yang penting duitnya keluar dulu. Saya bisa bayangkan. Ini aktif partnership dengan manusia saja, itu bisa menghasilkan dampak yang sebegitu luar biasanya. Apalagi hari ini, saudara terima anugerah. Anugerah itu bukan hanya saudara mampu untuk melakukan sesuatu, tapi saudara sedang aktif partnership dengan Tuhan. Betapa jauh lebih dahsyatnya yang bisa kita hasilkan ketika saudara aktif partnership dengan Tuhan. Deklarasi iman saya, jauh melebihi apa yang kau bisa bayangkan dan kau bisa pikirkan. Itu yang Tuhan mampu kerjakan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini saya mau beri kesempatan karena tahun 2026 Senior Pastor Yusak berkata sekarang sudah waktunya anak-anak sendiri yang diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena selama ini kita sering undang tamu. Tetapi Tuhan memberikan tuntunan kepada senior pastor. Sudah anak-anak sendiri sekarang diberikan kesempatan. Dan hari ini saya mau mengundang seorang dosen. Dia dosennya Petra, sempat jadi dekan juga. Dan beliau juga adalah mamanya Hirus. Tadi ada beberapa dari yang pelayanan di sini itu adalah anak didiknya beliau. Dia adalah istri dari ketua Hirus di Sinode. Dan beliau adalah juga seorang grafologis. Apa itu grafologis? Dia adalah orang yang menerawang dari tanda tangan dan dari tulisan. Ya, kalau saudara salah nulis dikit, oh ketahuan ini, orang ini mau ngapain ini, ketahuan. Ya. Maka dari itu saya boleh panggil, dan kita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Felicia Gunawan. Waktu dan tempat silakan. Cek. Oke, saudara-saudara, perkenalkan nama saya Felicia, panggilannya VV. Gitu ya, mungkin belum pernah lihat wajah saya, tapi saya punya 2 anak nih di sini. Itu Koko Rizky sama Cece Dea. Kemudian ada Koko Kenny ya, tadi kelihatan main gitu. Nah ini teman-teman dari Surabaya. Panggilan saya VV. Saya punya 2 anak. Anak saya usia 18 dan 17 tahun. Saya dosen, ini tahun ke-23, ke-24 saya mengajar di Petra Christian University di Surabaya. Wah, tapi jangan lihat dekat-dekat ya, 24 tahun itu berarti wajah sudah keriput. Jadi lihatnya agak jauh dikit ya, kelihatan keriputnya nanti tanya usianya berapa nih gitu. Saya di sini nggak sendiri, saya berdua dengan Pak Daniel. Pak Daniel ini juga dosen dari Petra, teman-teman. Nah, boleh berdiri Pak Dan? Nah.
Ini tadi beliau yang disebut-sebut sama Pastor Gary kalau punya expertise dibilang multimedia begitu ya, pembuat film ini teman-teman. Nah hari ini saya ingin sharing sedikit tentang firman yang disampaikan sama Pastor Gary. Menohok sekali sebenarnya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya itu sekolah S1 manajemen, S2 yang pertama adalah komunikasi, S2 yang kedua di kriminologi yang berhubungan dengan graphology. Nah saya itu sering sekali disebut sebagai fortune teller. Apa itu fortune teller? Peramal gitu ya. Corong saya diramal miss gitu ya. Saya nggak bisa ngeramal masa depan Anda, kapan punya pacar, kapan menikah saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang saya bisa lakukan adalah membaca karakter dari tulisan tangan. Nah kenapa saya belajar itu? Karena saya dituntun ke sana Bapak Ibu. Jadi waktu SMP SMA itu Tuhan menjanjikan saya jadi dokter. Dulu cita-cita saya itu astronot ya. Di sini ada yang punya cita-cita jadi astronot, boleh angkat tangan? Cita-cita jadi presiden, tolong angkat tangan. Ada ya, nah ada 2 yang cita-cita jadi presiden. Nah terus kemudian mama itu bilang, nih kamu gak mau jadi dokter kah? Terus saya pikir, jadi dokter keren juga ya pakai baju putih. Saya cuma mikir kerennya saja, saya nggak mikir betapa sulitnya belajar jadi dokter. Di sini ada yang jadi dokter? Ada dokter? Nggak ada, puji Tuhan ya, oke, puji Tuhan. Jadi saya kan nggak sampai menyinggung profesi ini ya. Nah, saya itu pengen jadi dokter. Masuk pergi ke kuliah, ke SMA kelas 2 disuruh pilih IPA atau IPS. Kalau dokter itu di zaman saya harus IPA. Sampai sekarang ya buat teman-teman yang punya anak yang ingin masuk ke kedokteran, ini Petra kita punya kedokteran, maaf iklan lewat ya. Nah harus IPA, harus bisa fisika, kimia, biologi gitu ya. Jujur, nilai terendah saya itu adalah kimia. Fisika saya harus les, biologi ingatan saya itu minim, gitu ya. Nah saya itu paling bagus tuh di sejarah sama antropologi. Kenapa? Gombes soalnya ya. Kalau bahasa Jawa itu mengarang indah. Nah, jadi saya pintar di situ. Matematika, coret. Nah, waktu kelas 2 SMA mau naik kelas 3, saya itu memaksakan diri masuk ke IPA. Sama guru BK saya, tidak boleh V, nanti kamu nggak lulus. Nah, waktu disuruh memilih besok harus masukin form, saya itu ke gereja. Ketemu sama Pastor Yusak. Nah, ini salahnya Pastor Yusak pokoknya ya. Tolong jangan streamingnya di-cut ya, tolong di-cut, jangan di-tag nanti beliaunya ya. Nah, Pastor Yusak itu mendoakan saya di altar call, kemudian beliau itu ngomong kayak gini, gak tahu ya kenapa kok beliau ngomong gini, nanti saya salahkan sekali lagi. Kamu akan menjadi dokter manusia. Tambah yakin Bapak Ibu, saya harus masuk ke IPA. Maksa sampai nangis, saya minta orang tua datang, maksa untuk masuk ke IPA. Tapi sama sekolah saya dilarang masuk ke IPA. Masuk ke IPS akhirnya, saya nangis 1 minggu. Kenapa? Pastor Yusak itu bohong. Saya nggak menyalahkan Tuhan Yesus ya, saya menyalahkan Pastor Yusak. Tolong sekali lagi di-cut ya, ini bagian ini di-cut ya. Tolong jangan ada yang lapor ya. Pastor Yusak belum ada kan ya jadwal di sini ya. Oke, sip. Nah, saya itu bilang Pastor Yusak ini bohong. Wong saya itu loh dinubuatkan oleh beliau untuk jadi dokter. Tapi saya masuk ke IPS. 1 semester pertama Bapak Ibu di kelas 3 atau kelas 12 sekarang, nilai saya itu drop. Kenapa? Karena saya menyangkali diri bahwa aku ini harus pindah ke IPA. Saking pengennya masuk ke IPA, saya mengambil ekstrakurikuler IPA. Tidak masuk di fisika kimianya, tapi jadi sekretaris. Satu-satunya anak IPS di dalam grup IPA, itu cuma saya. Saya berpikir siapa tahu saya itu boleh geser. Iman kan Bapak Ibu ya, tadi yang bilang iman, pengharapan pada Tuhan. Saya masih tetap minta Tuhan, saya minta jadi dokter. Sudah kadang dijanjeni gitu, udah 2 kali. Begitu lulus, saya tetap IPS Bapak Ibu, tetap enggak berpindah. Waktu pergi ke kuliah, saya mencoba ke kedokteran langsung enggak boleh gitu kan, enggak bisa masuk. Berakhir dengan saya ngambil 2
Satu manajemen, satu perhotelan. Pupus sudah harapan ya. Sekali lagi dokter yang mustahil. Nah, kesalahan selanjutnya waktu saya semester 3 gitu ya. Kok didoakan sama Pak Yusak? Saya merasa Pak Yusak ini bersalah besar dalam hidup saya ya. Nah, didoakan sekali lagi sama Pak Yusak. Saya masih ingat waktu itu ada KKR. Dan beliau sekali lagi yang mendoakan. Dan beliau itu ngomong yang sama. Saya yakin waktu itu saya belum terkenal Bapak Ibu. Pak Yusak juga belum kenal saya. Kok ngomongnya itu sama? Kamu akan dipakai Tuhan untuk menjadi dokter manusia. Saya itu ngomong, gak mungkin Pak. Loh, waktu didoakan loh saya ngomong gitu. Gak mungkin Pak. Dan saya masih ingat wajahnya Pak Yusak itu terus buka mata ngeliat saya. Kaget gitu ya. Aduh gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang gak mungkin Pak. Terus Pak Yusak senyum terus dia minggir. Ganti doa yang lain gitu ya. Mungkin dia juga kaget ya. Urapannya hilang akibat saya bilang gak mungkin gitu. Nah begitu saya duduk. Saya itu masih bertanya-tanya. Kenapa kok doanya itu lagi? Apa Pak Yusak itu semua orang didoakan jadi dokter ya gitu ya. Saya sampai tanya tetangga-tetangga saya itu doanya kok lain-lain gitu. Sampai di satu sisi saya lulus, saya jadi dosen Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau sekolah bahasa di luar negeri, kemudian ada SARS di Cina, saya harus nunggu satu tahun untuk boleh dibuka kembali. Saya jadi dosen, ditawari jadi dosen, sudah saya lupakan semua urusan yang berhubungan dengan dokter itu tadi. Saya pikir manusia bisa salah gitu ya. Tapi di hati kecil saya itu saya masih pengen jadi dokter, makanya saya nonton film kedokteran. Contoh, Good Doctors itu saya tonton ya. Grey's Anatomy itu saya tonton. Semua sebutkan film kedokteran, saya tonton habis. Mulai dari Jepang, Korea sampai Inggris tuh saya tonton semua. Dan saya tuh hebatnya lebih pintar daripada orang-orang kedokteran. Waktu nonton tuh saya pause, saya catat gitu. Oh ternyata kalau pembuluh darah menuju ke sini, saya tuh lebih hebat daripada kedokteran. Anak kedokteran, saya catat. Nonton satu film itu bisa sampai 8 bulan. Kenapa? Saya nyatet. Saya punya bukunya sendiri. Nah, sampai di satu titik, Bapak Ibu kemudian saya jadi dosen, kemudian saya diangkat sebagai dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya itu kok bisa tergerak mengambil Certified Behavior Analysis, menganalisa perilakunya manusia. Karena keinginan saya itu lebih suka berhubungan dengan manusia. Waktu saya ngambil certified itu, saya bertemu salah seorang teman yang dia itu membaca karakter saya hanya dari tulisan nama Felicia Guinawan. Dia cuma lihat gini, ternyata kamu itu orangnya gini. Saya langsung, wih, ini kayak malaikat aja Pak. Tanya, ini ilmu apa ini? Kamu bisa tahu tak, aku nanti besok-besok punya pacar kapan? Dulu single ya. Punya pacar kapan? Enggak tahu aku, tapi aku tahu karaktermu. Ini namanya grafology. Bapak Ibu, saya belajar grafology sambil nangis. Ya, kenapa kok nangis? Karena sulit sekali, otak hafalan saya itu enggak bagus. Saya harus menghafal 900 tanda dalam tulisan tangan untuk bisa baca karakter Bapak Ibu. Nah, belajar sambil nangis, sambil aduh ini saya lulus apa enggak gitu ya. Kemudian saya ngambil di California secara online, teman-teman. Satu batch itu ada sekitar 300 orang dan yang keterima untuk masuk di batch itu hanya 7 orang dari Indonesia. Nah, aku bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan kalau aku bisa lulus dari batch ini, tidak di DO gitu ya, lulus, loh kan utek merasa tidak mampu ya, betul ya. Nah, kalau misalkan aku bisa lulus, maka aku akan mendedikasikan ilmu ini untuk perkembangan manusia, untuk mahasiswaku, untuk teman-teman, untuk communityku, untuk gerejaku. Dan Bapak Ibu, kami dapat waktu 1 tahun, saya menyelesaikan dalam waktu 5 bulan. Dan selesai, dari situ saya membantu semua mahasiswa saya yang punya masalah secara psikologi dan mental dengan cara membacakan tulisan tangannya. Even 2 tahun yang lalu, salah seorang dari siswa di Semarang itu mau suicide, itu ketahuan dari tulisan tangan. Dan sekarang anaknya sudah baik-baik saja, sudah masuk ke sekolah dengan baik. Dari situ saya diingatkan bahwa, ini loh dokter. Ini yang aku maksud dokter. Bapak Ibu, saya membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengetahui arti dokter menurut Tuhan. Nah, ini tadi saya benar-benar ketampol gitu ya dari kalimatnya Pastor Gary. Berharap bukan berarti diam tapi bersandar. Saya waktu itu enggak diam Bapak Ibu, saya muarah gitu ya.
Tapi kok ya wes lah aku nurut gitu ya. Nah tadi itu andilnya Pak Yusak itu ya, mengingatkan 3 kali itu ya. Nah kemudian berharap bukan berarti kuat, tapi karena dipeluk. Saya itu merasa bahwa saya bisa menjalani kuliah tersebut itu karena saya punya teman-teman yang lucu-lucu itu ya. Jadi kalau setiap saya stres diajak makan gitu ya. Setiap ya kok stres mesti makan terus ya. Terus setiap saya mau down itu ada yang ngajak saya pergi jalan-jalan gitu ya. Saya merasa bahwa Tuhan kirim orang lain untuk bisa memeluk saya dan puk saya gitu. Enggak apa-apa V, you will be alright gitu ya. Berharap bukan menunggu tetapi tetap melangkah. Betul Bapak Ibu, saya kerja sambil nangis pagi, siang, sore, dan malam. Tapi saya melangkah untuk saya bisa selesai. Jadi waktu Pastor Gary kasih 3 poin ini, kok dapat ya, kok this is me gitu. Dan saya itu menganalogikan seperti kita itu kalau gajian Bapak Ibu. Di sini ada yang profesional ya, digaji ya, ada ya. Kita itu kan selalu pada saat jadi karyawan kita tanda tangan gitu ya, terus ya Anda akan mendapatkan gaji 10 juta, amin gitu ya, mendapatkan gaji 10 juta di akhir bulan. Di tanggal 1 kan kita itu selalu berharap semoga tanggal 30 itu datang lebih cepat gitu ya, bener ya, kapan nih tanggal 30 gitu ya. Tapi kita tidak pernah khawatir kalau kita tidak dibayar, betul ya Bapak Ibu. Kita selalu khawatir ojo sampai besok bos ngasih kerjaan semboten-boten, kan gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah khawatir kita tidak dibayar. Nah janji Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan kasih kita keselamatan, kasih kita kesembuhan. Tanggal 30 itu pasti ada, pasti duit sudah ada di kantongnya bos. Duit itu sudah ada, kesembuhan itu sudah ada di kita. Tapi kita kan menuju ke sana itu kan manusia pengen instan. Amin, langsung datang duitnya kan gitu. Nah tapi kan ada hari pertama sampai hari ke-30 yang kita jalani untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, kalau boleh minta tolong di teman-teman di multimedia di Roma 5 ayat 3. Oke. Dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Jadi Bapak Ibu kalau kita jalan tanggal 1 sampai tanggal 30, kita menderita akibat bos yang tidak menyenangkan. Itu kita bisa jadikan cara untuk kita itu belajar. Gitu ya, dan itu akan menghasilkan kesabaran. Sabar bosnya yang gendeng gak popo, kan gitu ya, sabar ya saudara. Kemudian kalau di ayat 4, dan kesabaran menghasilkan karakter teruji dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Saat Anda sudah bisa bersabar, orang akan melihat kita dan menjadi berkat bahwa oke, ini loh ada teman kerjaku yang sama-sama sabar. Jadi kita bisa jadi berkat buat orang yang lain. Dan ini hebatnya di ayat 5. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Jadi menunggu tidak akan malu Bapak Ibu. Dan ini yang saya garis bawahi. Karena kasih Elohim telah dicurahkan. Berarti kata telah sebelum kita ketemu bos jahat itu tadi yang ngasih pekerjaan boten-boten, kasih Elohim sudah dapat enggak kita? Sudah dapat. Kita tinggal turn on, langsung sabar. Kan gitu ya? Tapi kan kita selalu lupa nggak turn on. Nah kita ini sudah dapat Roh Kudus, tapi kita lupa turn on. Kita selalu lupa sama janjinya Tuhan di tanggal 30. Kita selalu ingat tanggal 1 terus gitu ya. Nanti tanggal 25, tanggal 26, puji Tuhan, tanggal 30 datang gitu ya. Begitu masuk tanggal 1, lupa lagi. Langsung, loh tanggal 30 kok jauh banget ya. Nah Bapak Ibu saya ingin, boleh minta tolong teman-teman worshiper, saya ingin mengingatkan bahwa janji Tuhan itu datang dengan format yang tidak biasa. Janji Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi seperti apa yang Tuhan inginkan yang terbaik untuk kita. Nah, ada satu lagu yang jujur memberkati saya dalam waktu yang cukup 1-2 bulan ini. Teksnya itu berkata, jiwaku bertanya apakah masih ada harapan. Kenapa? Karena jiwa itu ragu, iya apa enggak ya, gitu ya. Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Berarti kita tuh tahu loh, kalau Tuhan itu pegang kuasa terhadap hidup kita. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Bapak Ibu,
manusia, seeing is believing. Melihat baru percaya, tapi iman seeing first, believing first, and you will see. Tuhan akan selalu bilang bahwa percayalah, maka kamu akan melihat. Manusia kan lihat dulu gue baru percaya, duit ada baru aku percaya. Tapi Tuhan bilang percaya dulu, maka kamu ku beri. Ya, dan di chorusnya, walaupun gunung itu tidak berpindah, gunung masih di depan mata loh Bapak Ibu. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tidak mengapa asal Kau di sampingku. Walau masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah kemana-mana loh. Tuhan tuh di samping kita. Berharap sama manusia bisa dikecewakan, seperti tadi Pastor Gary bilang. Tapi Tuhan janji sudah ada, tinggal kita jalan bersama beliau. Nah, kesempatan kali ini saya ingin teman-teman, Bapak Ibu menyanyikan lagu ini bersama-sama sambil kita mulai refleksi bahwa aku berjalan bersama dengan kamu Tuhan, dan Tuhan ada di sebelahku. Kalau memang gunung itu gak berpindah, aku percaya gunung itu memang tidak akan berpindah, tapi Tuhan akan belah untuk kita. Oke, bridging. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Setia. Mari sama-sama kita satuan hati. Kita mau sembah Tuhan kita, kamu dari awal katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang
kebetulan hari ini firman diberitakan, kalau ada dari saudara yang sedang melihat gunung, kalau ada dari saudara yang sepertinya kecewa dengan apa yang kau sedang alami, tapi hari ini saya mau berkata, kalau harapan itu punya wajah, maka wajahnya adalah Kristus Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini adalah wajah daripada sebuah pengharapan. Kalimat ini bukan diucapkan oleh seorang yang menyerah, tapi kalimat ini diucapkan oleh seorang anak yang pulang ke pelukan bapaknya. Kalau ada dari saudara, sepertinya engkau sedang disalib, sepertinya engkau sedang alami cambuk, sepertinya engkau sedang mengalami mahkota duri. Mungkin itu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Bukan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan. Tapi untuk menjadi pribadi yang berani pulang ke pelukan Tuhan. Hari ini Roh Kudus bertanya, kapan kamu dipeluk sama Tuhan? Let go everything and just sit still dalam pelukan Tuhan. Bukan coba, bukan lari, bukan cari jalan keluar, bukan dipikirin sendiri, but to stay still. Cuma duduk dalam pelukan Tuhan dan berkata, walaupun gunung itu gak berpindah, sekali lagi kita berkata, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman. Kita mau percaya dan berkata, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. 1 menit tepuk tangan yang paling meriah. Mari
yang meriah bagi Yesus Kristus. Dia tempat pengharapan, Dia sumber solusi, Dia tempat mukjizat dalam setiap kehidupan. Engkau Kristus, sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan selalu menggandeng tangan kami, sekalipun ada dari kami yang ada dalam lembah, tapi kami hari ini datang dengan berani ke tahta anugerah dan melihat bahwa sesungguhnya masa depan itu masih ada. Kami melihat bahwa mujizat masih ada, bahwa hari depan penuh dengan pengharapan itu masih ada. Aku perkatakan berkat untuk setiap anak-anak-Mu, apapun musim yang sedang mereka alami, bahwa semua kami bersepakat bahwa Kristus adalah solusi atas setiap keadaan dan kondisi kami. Tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, karena kami punya Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman ini dalam setiap hati kami. Kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dalam anugerah Yeshua HaMasyiah, percaya diberkati, sama-sama kita boleh berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari sama-sama kita satukan hati, kita memberikan persembahan. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan, kami menerima rema hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami belajar suatu hari ini dan kami mau terapkan itu di kehidupan kami masing-masing. Selanjutnya Bapak, Engkau berkati Pastor Gary dan keluarga Tuhan, Pastor VV, Pak Daniel, sekeluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang dari Surabaya Engkau berkati, Engkau sertai, urapi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sukses dan berhasil Bapak. Sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, Engkau berkati tangan yang memberi. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin belum datang pada hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka biar bisa mereka datang ke tempat ini next week Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Yang siap memberi katakan amin. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Namun, masih banyak gereja yang membutuhkan perhatian dan perbaikan agar layak untuk menjadi tempat beribadah yang nyaman. Melalui program charity Peduli Rumah Tuhan, Gereja YHS terus bergerak dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Merenovasi gedung gereja agar menjadi lebih kokoh, lebih indah, dan lebih siap menampung tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Atas nama Jemaat GPK Asih Krosok, mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dari Sinode Gereja YAS yang telah membantu kami dalam perawatan gedung gereja yang saat ini sudah selesai, dan kami yakin itu sangat bermanfaat bagi kami karena Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat. Terima kasih. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Dukung dengan doa, tenaga, atau donasi. Bersama kita bisa membuat perubahan. Setiap langkah ku tak pernah sendiri.
Sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, tadi itu adalah single terbaru dari Worship Every Season, YS Jakarta, dan nanti akan segera muncul di platform musik kesayangan Bapak Ibu. Mohon kita doakan bersama-sama. Puji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, Natal YS Jakarta akan diadakan pada tanggal 14 Desember pukul 4 sore. Please save the date. Siapa yang bersuka cita pada ibadah hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang mau jadi terangnya Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Kau jadi pelitaku sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Jadi sahabatku lewati masalah. Amin. Kau pertolonganku. Kami angkat tangan kami katakan, ku mau menjadi terangmu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada menuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Jadi sahabatku melewati masalah, Kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada menuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Musik memuji Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan, bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Bersinar, 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 nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada menuntunku, bersamaku Yesus nyata di hidupku. Sorak-sorai yang dunia bagi Yesus yang dahsyat. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hari ini semua diberkati, amin. Wah, terima kasih Pastor Gary, Pastor Feve, dan Pastor Felicia. Biasanya lihat di online ya Bapak Ibu ya. Lewat di doa siang kita, sekarang doa siang kita beralih di YS Jakarta. Dan Pastor Daniel, wah, sudah keluar dari gua singa sekarang menjadi saksi Kristus. Kami dari keluarga YS Jakarta mau memberikan sesuatu buat Pastor Gary, karena ada yang menabur kalender tahun 2026
Dan kalender ini tidak main-main dicetak Bapak Ibu. Ada 400 lebih. Jadi nanti akan diberikan pas Natal untuk Bapak Ibu. Sekalian Bapak Ibu itu menjadi sarana untuk memberitahukan bahwa program kita, ibadah kita ada di kalender ini. Sehingga nanti mereka bisa melihat dan ada nomor telepon dan jam ibadah sehingga mereka boleh beribadah ke tempat ini bersama-sama. Kami minta Pastor Gary dan Pastor Felicia boleh maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau teramat baik. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Ya, kita akhiri ibadah ini, kita terima berkat Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah bagi kita yang berpengharapan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan yang percaya kepada Tuhan. Berkat sudah kita terima dari Yesua HaMasyiah yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.